kapan saja ketika manakib-manakib pusat di sinar rasa juga misalkan seringkali transisi kita antara dari eh, apa namanya sholat isyraq sampai duha itu kemudian istirahat sebentar selalu kita para wakil talqin eh, mesti apa ya terpontal-pontal ya di belakang beliau gitu. Jadi secara fisik Abah punya slogan tidak akan terkejar tapi juga akan tidak tertinggal. Itu bermakna macam-macam ya ternyata. Memang bukan hanya secara kualitas dan kuantitas apa amalia beliau yang tidak terkejar, tapi dalam hal-hal yang kehidupan sehari-hari saja, aktivitas sehari-hari itu benar-benar tidak terkejar gitu ya. Karena kita semua ada di belakang beliau. Dan para wakil yang hadir malam ini, Romo Kiai Haji Mahya Al-Bukhari, Ayahanda Kiai Haji Anang Asari, dan Romo Kiai Haji Mustafa Al-Maduri, juga pengelola manakib online, di bawah pimpinan Mudahaya Sukmono dan tim manakib online internasional yang bekerja luar biasa dan menjadi wasilah kita bersama untuk istiqomah dan melaksanakan berkhidmat di dalam ajaran dan kegiatan manakib online ini yang merupakan kesukaan guru kita tercinta dan majelis yang diridai oleh Allah. Yang berbahagia malam ini Ibu Haja Nur Herliani sebagai penanggung hajat. Semoga dengan berkah manakib ini Allah berkahi semuanya, segalanya dan selamanya untuk beliau dan keluarga besar, menyempurnakan kesehatan jasmani dan rohani, melapangkan rezeki, mengangkat segala kesulitan dan apa namanya kerumitan dalam kehidupan beliau, memudahkan segala urusan dan mengabulkan segala hajat-hajat beliau yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Juga doa doa yang sama untuk kita semua, juga para petugas manakib online internasional yang tadi bekerja dengan sangat baik. Alhamdulillah, alhamdulilladzi fadlana il kasiri min ibadihil mu'minin. Kita setelah masuk di paruh ketiga akhir di bulan Ramadan ini, biasanya mulai terasa kalau secara publik ya, umat Islam pada umumnya itu mulai mengendor ya, apa ibadahnya ya di masjid juga atau yang membangunkan sahur juga termasuk tempat saya ini sudah mulai terasa agak kendor tapi kadang-kadang memang di malam-malam khusus ini sedang di beberapa tempat menggalakkan itikaf untuk mendapat Lailatul Qadar ya. Alhamdulillah kita semua telah dimudahkan dijelaskan oleh para sahabat dan sejak waktu kita memperoleh talqin zikir dari guru mursyid kita sesungguhnya telah memperoleh Lailatul Qadar. Dan ini adalah satu karunia ya saya kira karena bukan hanya kejelasan yang kita terima apa itu makna Lailatul Qadar di dalam Thariqah ini kita mendapat satu yang gamblang ya bahwa Lailatul Qadar itu tidak lain tidak bukan adalah penanaman inti Al-Qur'an di dalam hati kita semua dan kita menghidupkannya. Dan juga seperti di bulan-bulan biasanya di bulan Ramadan ini 10 terakhir-terakhir 10 hari terakhir kita memiliki amaliyah bulanan ya, baik itu sholat syukri, Lailatul Qadar. Dan itu tidak tergantung apakah bulan Ramadan apa enggak, tapi setiap bulan kita melaksanakannya. Juga karena di setiap bulan, di tanggalan sirna rasa, setiap bulan adalah bulan Ramadan. Jadi ini juga merupakan kemewahan sebenarnya, kemewahan luar biasa yang diberikan eh, oleh Mas Abah sebagai guru dan ahli silsilah untuk kita untuk selalu di dalam rasa syukur, rasa khusyuk, rasa hikmat dan keseriusan. Dan berkaitan dengan rasa syukur dan keseriusan ini, izinkan saya menyinggung ada di bulan Ramadan ini ada 5 huruf dan bukan kebetulan di huruf terakhirnya ini Bangsa Sahabat guru kita semua mengartikannya sebagai nasiat, ya, huruf nun yang terakhir di bulan Ramadan adalah huruf nasiat atau sikap rajin ya, rajin aja namanya.
Tapi ini kalau kita gali lebih jauh, saya kira maknanya cukup kaya, bukan hanya berkaitan dengan tindakan rajin, tapi juga dengan sikap batin kita, dengan hati kita. Nah, nasihat ini secara general bermakna rajin, dan Bangsa Sa'aba di dalam kitab Fathul Rasul ini memaknainya dengan cara yang unik, yaitu dilawankan dengan lawan katanya itu ya, yaitu kata al-kaslan, atau yang artinya eh, malas. Jadi kita bisa memahami yang dimaksud rajin ini adalah lawan kata dari malas. Malas itu artinya ya tidak bersungguh-sungguh, tidak bersemangat, tidak penuh keseriusan, tidak dengan keceriaan, kan? Jadi setengah hati atau bahkan seperempat hati atau bahkan terpaksa untuk melakukan. Nah, pengarang Abah mengutip satu ayat di surat An-Nisa ayat 142 yang mengasosiasikan lawan kata dari an-nasyat itu, yaitu surat Kaslan tadi, sebagai tindakan orang munafik. Dan apabila mereka berdiri dengan untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud untuk riya dan di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Nah, ini artinya ada dorongan eksternal atau sesuatu motivasi yang sifatnya non ilahi gitu ya, dalam kata aslan itu. Artinya nanti kita bisa memahaminya bahwa dalam nasihat ini sesungguhnya keseluruhan niat yang dilaksanakan itu hanya untuk Allah. Nah, ini yang membuat eh, daya atau energi dari tindakan kita untuk menjadi rajin. Dan nasihat ini juga punya lawan kata yang lain yang dilawankan dengan kata malas ya, maaf, lamban ya. Nah, ini saya kira penting dan cukup menarik karena ada padanan lambannya di sini, artinya ada keterkaitan antara, berarti lawan kata dari lamban itu adalah cepat ya, segera, tidak menunda-nunda. Nah, artinya an-nasihat ini memiliki dimensi bukan hanya tindakan satu perbuatan atau satu praktik atau satu amal yang kita lakukan itu dengan penuh dedikasi, dengan penuh hikmat dan kesungguhan, tapi juga kita lakukan apa namanya, dengan ritme ya, ritme tersendiri yang menunjukkan keseriusan dan apa namanya, mungkin keriangan dan keceriaan ya. Itu jadi dengan cepat, dengan segera, dengan mendahulunya. Dan ini saya kira adalah salah satu yang melekat ya dalam toriko kita ini, yang dicontohkan dengan sangat gamblang oleh pengarsa Abah mengenai, terutama kita sedang beramal, misalkan dalam sholat kita diajarkan untuk sholat awal waktu gitu ya. Artinya kita bersiap dengan wudhu kapan saja, dengan sajadah sebelum azan, jadi kita tidak menunggu dipanggil azan untuk kemudian bersiap sholat, tapi justru kita diajarkan untuk menunggu azan dan bersiap dengan wudhu dan sajadah kita gitu. Nah, ini artinya sesuatu yang kita lakukan dengan bersegera. Artinya kita mengantisipasi apa yang kita lakukan di depan. Nah, ini berbeda sekali dengan lamban. Lamban itu artinya mungkin bukan hanya menunda-nunda, tapi juga tidak peduli gitu ya, atau tidak eh, tidak mawas diri terhadap amalia apa yang akan dan harus dilakukan dalam waktu-waktu ke depannya. Dan di dalam banyak contoh sekali eh, kita juga diajarkan untuk bersikap nasihat, artinya bersikap rajin, artinya melakukan sesuatu itu dengan cepat dan melakukan sesuatu itu dengan segera. Oleh pengarsa Abah sendiri, ya, pengarsa Abah apabila melakukan apa segala macam agenda termasuk manakib-manakib, itu beliau tidak pernah ya
terlambat atau tidak pernah lamban, selalu jauh lebih dahulu. Jadi pengalaman kemarin kami semua di Jogja ketika merasakan menakib di Jogja itu benar-benar melihat contoh nyata sikap anasiat ini ya, sikap rajin, sikap segera, sikap serius, sikap bersungguh-sungguh, sikap penuh semangat, sikap penuh keceriaan gitu ya. Misalkan kita perkirakan Bang Saabah itu sampai Jogja melalui perjalanan dari Pangandaran itu jam asar jam 3 pagi, itu beliau datang jauh-jauh lebih awal, jadi jam 12 lewat 20 saya ingat sekali waktu itu, karena waktu itu kita pontang-panting gitu ya, menunggu beliau itu. Artinya dari jadwal jam 3 sampai jam 12 itu kan jam 3 jam lebih awal ya, jadi bisa dibayangkan. Jadi kita menunggu itu dengan antara rasa excited, senang, tapi juga tegang gitu ya. Karena apa namanya menyambut beliau di eh, homestay yang kita siapkan itu banyak sekali kesibukan karena kita banyak yang perlu disiapkan, sementara kabar pengasaban perjalanan sudah menuju Jogja itu datang begitu cepat ya, termasuk ketika eh, melaksanakan amaliyah maghrib misalkan di fakultas kami di Fakultas Filsafat itu. Nah ini juga memalukan juga bagi saya ya, karena dibilang saya tuan rumahnya di situ tempat saya apa namanya menyelenggarakan di musola kami. Nah itu sholat maghrib jam 6 lewat 10 menurut jadwal biasa. Nah, saya bersiap rencana kira-kira jam 5 sudah sampai situ ya, karena ada agenda menjemput keluarga segala macam. Pangarsa Abah dilaporkan jam 4 seperempat, ya, kira-kira sampai setengah 5 itu. Sudah sampai musola Al-Hikmah itu, bersiap-siap itu. Sementara saya masih di jalan. Itu menunjukkan ya, betapa sikap anasiat seperti itu. Rajin, sergap, segera, sejulukan, dan penuh dedikasi, penuh kesungguhan. Dan ini pelajaran bagi kita bahwa segala sesuatu amal yang kita lakukan itu kita lakukan dengan sangat serius, dengan sungguh-sungguh, eh, tidak boleh ada istilahnya kelengahan sedikit pun gitu ya, dan itu dipraktikkan. Begitu juga saat manakib ya, semuanya. Dan saya kira kapan saja ketika manakib-manakib pusat di sinar rasa juga, misalkan seringkali transisi kita antara dari eh, apa namanya sholat isyraq sampai duha itu kemudian istirahat sebentar, selalu kita para wakil talqin eh, mesti apa ya terpontal-pontal ya di belakang beliau gitu. Jadi secara fisik Abah punya slogan tidak akan terkejar tapi juga akan tidak tertinggal. Itu bermakna macam-macam ya, ternyata memang bukan hanya secara kualitas dan kuantitas apa amalia beliau yang tidak terkejar, tapi dalam hal-hal yang kehidupan sehari-hari saja, aktivitas sehari-hari itu benar-benar tidak terkejar gitu ya, karena kita semua ada di belakang beliau. Dan banyak hal-hal yang ya, seperti itu. Ini menunjukkan eh, kita memaknai, kita menjalankan kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, dengan keseriusan, dengan seluruh ungkap apa namanya niat hati yang kuat gitu ya, dengan tekad hati yang kuat. Dan ini terus terang pelajaran bagi kita semua ya, bagi terutama bagi saya pribadi, ini sebagai catatan perlu kita karena dicontohkan langsung oleh Pak Salbah. Nah, di banyak hal sih saya sering mencontohkan itu untuk datang lebih awal. Misalkan kalau dulu awal-awal dalam hal mengajar katakan ya, kalau kuliah mulai jam 8 pagi misalkan, ya biasanya saya datang mepet gitu, jam 8 kurang 2 menit, 2 3 menit baru jalan ke kelas. Jadi persis jam 8 kita masuk kelas, kemudian mendapatkan presensi. Nah, gara-gara banyak sekali contoh ini, terutama setelah menakib Jogja kemarin, saya usahakan paling tidak 10 menit di kelas itu sudah sampai. 10 menit sebelum jadwal kuliah, sudah harus sampai ada di kelas gitu. Jadi kita kembangkan sikap anasiat itu, rajin itu bukan hanya di amalia-amalia. Ya, terutama di sholat awal waktu atau di amalia-amalia yang lain, termasuk menakib. Persiapan jangan sampai terlambat, misalkan. Dan kita punya banyak contoh di menakib online ini ya. Eh, apa engkong Rosidi dan Abah Oting ini selalu siap online ya, duluan sebelum kita mulai dengan Pak Ibu Eko juga semua. Jadi contoh-contoh untuk mengawali atau siap lebih awal sebelum jadwal dilakukan.
Dan ini memberikan kita kesiapan spiritual dan kesiapan hati juga dalam melaksanakan. Artinya kita sudah eh, apa namanya mengantisipasi, mempersiapkan diri kita, pikiran kita, hati kita untuk kegiatan akan berjalan. Dan saya merasakan sekali manfaatnya itu ketika dalam untuk laksanakan kegiatan sehari-hari. Meskipun kadang memang harus banyak hal yang kita korbankan ya untuk melakukan hal semuanya itu lebih awal waktu, lebih siap di awal itu, bagaimanapun juga tidak mudah karena ada hal-hal kadang-kadang banyak urusan, misalkan belum selesai harus kita tinggal begitu. Nah, tapi saya kira itu proses gitu ya. Begitu nanti kita jalaninnya, kita akan tahu ritme aktivitas kita sehari-hari dan aktivitas yang rutin itu, di mana kita bisa melakukannya secara lebih siap, secara lebih baik dengan membiasakan diri untuk di awal waktu dan melakukan segala sesuatu itu dengan pada waktunya dengan cepat gitu ya, tidak lamban, tidak menunda-nunda, tidak fokus, nah, dan hanya fokus kepada Allah saja. Dan saya kira nasihat ini juga bukan kebetulan kalau kemudian sangat sesuai dengan beberapa amalan tambahan di bulan puasa di bulan Ramadan ini karena kita misalkan ada kewajiban berpuasa misalkan ya, ada makan sahur, ada buka dan lain-lain ini semakin lebih intensif praktik atau mengamaliyahkan kegiatan atau eh, praktik anak nasihat ini. Karena kemudian kita diajarkan, dididik, di training untuk lebih fokus ya dalam melakukan kegiatan, terutama amaliyah dan kegiatan-kegiatan lain. Jadi sangat terpengaruh ya kegiatan-kegiatan lain akan terbawa ketika kita mengerjakan sesuatu dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Ketika amaliyah itu sungguh-sungguh, maka kegiatan-kegiatan lain pun juga akan menyesuaikan. Dan itu saya rasakan sendiri. Dalam kitab Pengarsa Abah, salah kunci dari sikap rajin ya, sungguh-sungguh, serius, nikmat ini yang terangkum dalam nasihat itu tidak lain tidak bukan adalah zikir jahar itu sendiri. Jadi artinya semakin istiqomah, semakin kencang, semakin intens zikir yang kita lakukan, maka sikap untuk bersungguh-sungguh, sikap untuk bersemangat, sikap untuk riang ya gembira melaksanakan kegiatan itu akan muncul ya sendiri. Dan saya kira kita semua merasakannya itu ketika zikir kita itu istiqomah kencang, maka akan terbawa suasana semangat, suasana keceriaan, suasana energi yang kuat gitu ya mendorong kita untuk melakukan kegiatan dengan sungguh-sungguh itu akan muncul karena terbawa oleh suasana batin yang terbersihkan dan suasana zikir itu sendiri yang begitu intensif. Energinya mengumpul ya, mendorong niatan kita. Dan ini juga berdampak secara fisik juga ya. Kemudian eh, stamina tubuh kita menjadi lebih panjang, kemudian jadi berdampak pada misalkan jam tidur kita makin lama makin sedikit misalkan kalau kita istiqomah. Setidaknya itu yang rasakan ya, meskipun tetap melawan ngantuk ini adalah satu musuh paling besar selama sejauh ini ya. Eh, biasanya kalau saya pribadi itu tidur beberapa jam sehari itu mungkin hanya bertahan 2-3 jam, kemudian hari keempat kalau banyak kegiatan, banyak tugas itu sudah ya, hari berikutnya udah harus dibayar kadang-kadang seperti itu. Nah ini ya karena kita sebagai murid ya saya kira itu eh, sesuatu yang memang harus kita lalui ya. Tapi akan penting apabila kita juga bisa mengevaluasi progresnya sejauh mana sikap batin nasihat ini itu ada pada kita ya. Sikap bersemangat, tidak menunda-nunda, mengawalinya, melakukan segala sesuatu bukan tepat waktu lagi, tapi di awal waktu, datang lebih awal itu eh, adalah ajaran ya, adalah praktik, adalah tauladan dari pengarsa Abah. Dan dengan begitu kita bersiap segala sesuatu yang akan kita lakukan, bersiap diri dan batin kita untuk menghasilkan satu eh, amal tindakan hasil manfaat yang sebesar sebaik-baiknya. Begitu saya kira mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah memberkahi semuanya, segalanya selamanya. Bi karomatin masya'abah al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Iya kena berdua, iya kena setahun. Rata lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.